Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tajir sekalian? Salam dari saya. Salam 200 miliar ya, seperti biasa. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan finansial sederhana yang harus Anda kuasai ya, agar Anda bisa membangun kekayaan Anda. Baik, yuk simak videonya sama-sama. Baik, oke. Salah satu, saya banyak berbicara tentang bagaimana membangun kekayaan ya. Tapi sebaiknya kita mulai dari mana? Nah, ada satu sisi yang jarang orang bahas ya, bagaimana cara membangun kekayaan itu. Orang hanya membahas tentang jualan, dan jualan. Tapi sebetulnya tidak hanya sekedar jualan atau tidak hanya sekedar bisnis, tapi Anda juga harus memiliki yang namanya kecerdasan finansial ya. Kecerdasan tentang keuangan. Wah, rumit ya Pak Gali kecerdasan keuangan. Enggak sih, sebetulnya tidak harus Anda belajar tentang rasio-rasio yang jelimet gitu. Ya itu bisa juga, tapi paling nggak di sini saya akan sharing tentang hal-hal yang sederhana yang seandainya para sobat tajir di rumah bisa lakukan, maka insya Allah akan kelihatan hasilnya ya. Anda akan mengalami ya adalah dana lebih gitu kan untuk mulai membangun kekayaan Anda. Nih, apa aja sih 4 kecerdasan finansial? Nih, kalau dari saya paling nggak seorang untuk membangun kekayaan dia memiliki 4 kecerdasan finansial. Apa saja itu? Yang pertama adalah kecerdasan untuk mencari uang ya. Yang kedua, Anda harus punya kecerdasan untuk menyimpan uang. Yang ketiga, Anda harus punya kecerdasan untuk mampu menahan uang. Dan yang terakhir, Anda harus bisa menumbuh kembangkan uang ya. Simple ya. Mencari uang, menyimpan uang, menahan uang, menumbuh kembangkan uang. Gampang ngomongnya, tapi seperti apa realitanya? Seperti apa perwujudannya ya? Baik, kecerdasan finansial yang pertama yaitu Anda harus punya kecerdasan mencari uang ya. Nah, ini yang seringkali banyak dilatih di anak-anak kita sekolahkan untuk mencari kecerdasan finansial yang pertama, yaitu apa nih? Kecerdasan mencari uang. Mencari uang itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Yang pertama, Anda bisa bekerja ya, Anda kuliah, sekolah, lulus Anda kerja. Itu ada kecerdasan mencari uang. Tapi kan mencari uang hanya dengan itu? Tidak. Yang kedua, Anda bisa jualan, bisa bisnis ya. Kecerdasan yang kedua. Atau Anda bisa juga nagih piutang ya. Menagih piutang itu ada ilmunya sendiri. Ada tekniknya sendiri. Yang kalau Anda salah, bukannya piutang yang dapat, justru malah dimarahin ya. Kita sering dengar justru kadang-kadang yang minjem lebih galak daripada yang minjemin ya. Gitu. Nah, itulah Anda perlu kecerdasan untuk nagih. Banyak teman-teman saya dalam bisnisnya mengalami masalah karena mereka tidak menagih piutangnya ya. Atau bisa juga mereka mencari uang dengan apa? Bisa minjam uang ke bank atau ke fintech atau mungkin ke pinjol. Atau bisa juga ke bangke ya. Bangke ini bank keliling ya. Anda punya kecerdasan untuk cari uang dengan cara itu ya. Atau bisa juga seperti yang dilakukan para startup, misalnya Anda memiliki kecerdasan mencari uang dengan mencari investor ya, melalui angel investor atau venture capital ya, seperti itu. Dan berbagai cara lainnya ya. Bisa juga dengan crowdfunding ya, seperti ada seorang ustadz melakukan crowdfunding ya, melakukan pengumpulan dana. Jadi ini adalah kecerdasan nomor 1. Yang paling basic adalah ya kerja. Kalau Anda nggak punya uang, mau dapat uang gimana? Ya Anda kerja ya, atau minjem duit. Itu juga butuh keahlian ya. Nah, tapi di antara semua sumber kecerdasan mencari uang ini, kecerdasan nomor 1, yang mana yang paling baik? Ya, seperti saya konsisten sampaikan dari video-video sebelumnya, yang baik kalau bisa sumbernya adalah dengan berjualan atau Anda memulai berbisnis. Ini adalah kecerdasan finansial yang nomor 1. Ya. Kalau Anda punya kecerdasan finansial nomor 1, maka Anda bisa berlanjut ke, sekarang uangnya udah ada, Anda harus bisa menyimpan uang. Menyimpan mah gampang sekali gitu kan. Enggak juga, banyak juga orang yang nggak bisa menyimpan uangnya, ya kan? Nah, nyimpan uang di mana saja? Ya, ada beberapa tempat untuk kita bisa menyimpan uang kita. Ya, pertama kita bisa menyimpan di tabungan atau menggunakan rekening bank. Ya, bisa juga kita membuka deposito, ya, atau kita menyimpan uang kita dalam bentuk reksadana untuk instrumen-instrumen pasar modal atau saham, ya, bisa. Atau Anda menyimpan uang dalam bentuk emas ya, Anda mengubah jadi emas.
Atau ya Anda menyimpan uang di lembaga-lembaga keuangan non-bank, ya, misalnya asuransi atau dana pensiun, ya, seperti itu. Jadi Anda bisa menyimpan di tempat-tempat itu. Ngambilnya kapan, gitu kan? Ngambilnya sesuai ya. Kalau asuransi diambil kalau misalnya nanti Anda sakit atau apa, Anda bisa nabung dulu. Atau Anda bisa menggunakan dana pensiun, udah nabung dari sekarang. Ya. Ada juga orang menyimpan uangnya dalam bentuk tanah atau properti. Ya. Atau kalau Anda percaya dengan kehidupan akhirat, ya Anda menyimpan uang dalam bentuk sedekah, ya, atau berwakaf, ya, atau kolektor, ya. Kalau yang non Muslim bisa kolektor. Nah, tapi di sini perlu keahlian karena masing-masing tempat menyimpan uang tadi punya karakter-karakternya sendiri. Ada yang bisa cepat dilikuidasi, tapi ada juga yang tidak, ya kan? Kalau Anda punya uang banyak, kenapa nggak disimpan dalam bentuk properti, ya kan? Kalau Anda uangnya sedikit, Anda simpannya di tabungan, lebih liquid, cepat, ya kan, ditariknya. Nah, Anda memiliki kecerdasan, ahli untuk mengetahui tempat-tempat menyimpan uang tadi bagaimana, gitu kan? Karena kalau Anda salah, nyimpannya bukannya nambah, justru hilang, ya. Seperti dulu ada kasus nasabah bank, ya, bank besar kira-kira tahun 2019. Dia nasabahnya menyimpan uang ke bank, ternyata di situ diubah ke instrumen reksadana. Dia nggak tahu reksadana adalah instrumen berisiko, dan ternyata terjadi kerugian dan banknya nggak bisa menggunakan penjaminan simpanan untuk bertanggung jawab terhadap dana nasabahnya. Ya. Nah, ini kan contohnya Anda tidak paham dan akhirnya orang-orang ini kehilangan uang justru. Oke, setelah menyimpan, setelah mencari uang dan kemudian menyimpan, maka kita bicara tentang kecerdasan selanjutnya. Ya. Nah, kecerdasan yang ketiga adalah apa nih? Nah, ini yang keahlian yang kalau paling nggak bisa sampai level ini aja, level 3 aja, para sobat tajir di rumah kuasa, yaitu menahan uang. Insya Allah Anda udah mulai kaya tuh, udah mulai ada duitnya, ya. Anda harus bisa menahan uang, karena di sini yang paling berat. Ya. Jadi, duitnya sudah ada, tapi belum tentu bisa ditahan. Ya, ibarat kata duitnya udah masuk, tapi terjadi keluar lagi, gitu kan. Nah, ini kita perlu kemampuan menahan. Ya. Seperti apa kemampuan menahan itu? Ya. Contoh, Anda harus bisa mengendalikan hawa nafsu Anda. Anda harus bisa mengendalikan, ya, misalnya pasangan Anda, ya, untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Minimal menahan lah. Ya. Kalau dulu orang tua saya, nenek saya mengatakan, kalau kamu hari itu terima uang gaji, tahan dulu di rumah, jangan, karena kan dulu terima uang gaji cash, ya, jangan bawa dulu ke rumah, masuk rumah dulu, baru kalau mau belanja besoknya, begitu. Kenapa begitu? Ya biar awet, katanya seperti itu. Ya mungkin itu petua orang tua, tapi kalau kita lihat secara rasional, pada saat kita punya uang banyak, orang itu akan cenderung emosional, ya kan? Orang itu ketika punya duit banyak, dia terlalu emosi, senang, bahagia. Dan secara statistik, orang bahagia itu menghabiskan uang lebih banyak daripada orang yang sedang bersedih misalnya. Nah, dengan dia menahan untuk tidak mengeluarkan uang hari itu juga, besok deh. Sebetulnya yang diajarkan oleh nenek saya misalnya, itu mengajarkan untuk kita tenang. Ya. Jangan-jangan ketika kita sampai di rumah, kita sebetulnya saya nggak perlu amat ya beli barang itu, ya. Besoknya kita baru sadar, ternyata saya nggak perlu ini, saya nggak perlu itu, ya kan. Nah, malah kita bisa menahan uang tuh. Itu salah satu teknik. Ya. Kemudian kita harus berlatih juga untuk berkata tidak, ya, apalagi jadi gini ya saudara-saudara, ya, nggak punya uang itu masalah, banyak uang juga masalah, karena yang datang ke Anda juga banyak, gitu kan, meminta uang Anda, ya, maka Anda harus berlatih berkata tidak, untuk tidak, ya kan, untuk bisa menolak. Banyak juga tawaran-tawaran, ya, kita banyak terima ya di WA atau mungkin SMS, tawaran investasi, ya, bodong lah, abal-abal, ya. Mungkin juga ada tawaran-tawaran dari kartu kredit atau tawaran-tawaran dari asuransi, ya. Ya, apakah Anda membutuhkan atau tidak, Anda lihat lagi, tapi tawaran itu banyak. Jangan sampai kita iyakan semua, gitu kan. Ketika iyakan semua, yang terjadi apa? Justru duit kita keluar, ya. Nah, kita harus berhati-hati. Terutama kartu kredit misalnya. Kartu kredit itu memang kalau kita baik, setia sama kartu kredit, justru ditawarin untuk lebih, ya kan. Yang terjadi foya-foya, malah yang tadinya limitnya 10 juta bisa naik 25 bisa naik 50, ya. Sementara kapasitas pendapatan kita belum segitu. Nah, ini ada potensi kita terjerat utang, ya. Kemudian ada lagi misalnya
Kalau ada orang nggak pernah datang, tato biasa tato datang ya, menyapa teman ama Anda dimanapun, tato datang. Kemungkinan besar juga mau minta uang Anda ya. Terus juga kita harus hati-hati terhadap aneka tawaran kerjasama bisnis. Nah ini juga ya, karena banyak juga kerjasama bisnis yang bodong ya, tidak baik ya. Terus apalagi tipsnya untuk bisa menahan uang? Kalau saya misalnya jangan terburu-buru mengambil keputusan, jangan terburu-buru mengiyakan, ya. Itu juga bagian dari teknik kita. Kalau Anda punya kartu kredit, sebaiknya jangan punya banyak-banyak, punya satu aja, ya. Punya satu aja, dan limitnya kalau bisa jangan terlalu besar. Ini juga bagian dari menahan uang, ya. Jangan mengiyakan sesuatu melalui telepon. Anda tidak tahu menyetujui apa, ya. Itu juga harus hati-hati. Kemudian kalau Anda punya bisnis ya, bisa juga Anda gunakan manajemen tarsok. Tarsok ini untuk keluar duit ya, entar besok gitu. Ya seperti tadi, kalau kita terima uang gaji, kalau bisa bawa dulu ke rumah, nanti kita baru keluarin besok gitu kan. Keluarin besok. Intinya jangan langsung bayar hari itu. Kalau dulu salah satu guru bisnis saya mengatakan, kalau hari itu kamu terima uang dan hari itu juga kamu keluar uang, maka kamu tidak akan pernah kaya. Jadi sederhana. Tahan aja, bisa nggak kita tahan ngeluarin uang itu? Kalau Anda bisa lakukan ini, ya, maka insya Allah tuh duitnya akan ada. Dan banyak sekali caranya ya, banyak sekali aneka trik tipsnya untuk bisa menahan uang ini. Anda harus memiliki ini. Kalau sampai level 3 ini Anda bisa, insya Allah duitnya, Anda akan melihat perbedaan pada rekening Anda, ya kan? Ingat, kalau menurut saya, panjang saldo itu berbanding lurus dengan senyumnya. Jadi semakin lebar senyum seseorang, biasa saldo juga makin panjang. Nah, saya juga udah menahan uang. Udah sampai sini, banyak juga yang nanya ke saya, Pak Galih, gimana saya mau nahan uang? Orang duitnya aja nggak ada, gitu kan. Ya itulah, kembali lagi ke kecerdasan nomor 1 lagi. Kita harus bisa punya kemampuan mencari uang dulu. Nah, ini yang seringkali luput diajarkan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya di rumah, ya. Bahkan ada orang tuanya yang pengusaha, pedagang, pebisnis, yang kemudian hari dia malah pengen anaknya, udah kamu jangan seperti saya, gitu kan. Nanti kita akan ada video tentang mental block yang membuat misalnya masyarakat Indonesia ini sulit berdagang, ya kan. Nanti kita akan ada sesi khusus ya. Tapi di sini paling nggak kita harus punya kemampuan dulu mencari uang. Dari sejak dini kalau bisa udah diajarkan, ya. Salah seorang anak saya, dia di boarding school ya. Di boarding school ini dia mencari uang dengan cara, dia tahu sudah lama kok nggak minta duit ya anak saya ya. Kenapa nggak minta duit? Ternyata setelah saya telepon, ayah aku sekarang bawain laundryan ke teman-teman, punya teman-temanku, laundryanku aku bawa ke tempat laundry, dan bahkan kadang-kadang aku cuciin tuh bajunya gitu kan. Kok kamu dapat uang? Dapat gitu kan. Berapa satu baju? Ya bisa 5.000 satu orang. Oh bagus gitu kan. Dan jadi kamu sehari bisa dapat berapa? Dapat 10. Dapat 50.000 dong, banyak. Iya, kali 1 bulan 1,5 juta. Iya, lumayan. Oh, pantas kok kamu nggak minta uang jajan sama ayah lagi gitu kan. Iya, terus sekarang kalau duitnya mana? Udah habis ya. Ya, kenapa habis? Ya kan aku pakai jajan. Ya itulah dia. Mungkin anak saya sudah mulai cerdas dalam mencari uang, tapi dia belum cerdas dalam menahan uang, alias uangnya keluar lagi gitu kan. Nah, ini paling nggak dia sudah memahami kecerdasan finansial nomor 1. Kalau Anda sudah lewat sampai nomor 3, maka saatnya Anda punya kecerdasan finansial nomor 4, yaitu apa nih? Menumbuh kembangkan uang. Ya, di sini nih, udah bisa nahan, sekarang Anda bisa menumbuh kembangkan. Bagaimana caranya? Ya, satu, bagaimana? Beberapa yang dari saya adalah misalnya Anda harus jeli melihat bisnis-bisnis yang bagus. Kan tadi Anda cuma punya satu bisnis misalnya, sekarang Anda bisa punya bisnis yang lain. Ya. Tadi di kemampuan menyimpan uang, di situ bukan hanya menyimpan, tapi Anda harus memilih sarana penyimpanan yang tepat, sehingga di situ bisa mendapatkan uang Anda bisa berkembang lagi. Ya. Nah, menyimpan di saham, tapi sahamnya Anda nggak tahu saham mana yang blue chip, saham mana yang kira-kira berpotensi tumbuh. Akhirnya bukannya untung, bisa jadi malah buntung. Makanya Anda perlu ilmu tentang pasar modal. Ya. Kemudian bila ingin investasi di bisnis, baiknya investasi di bisnis yang sudah jelas. Ya. Banyak sekali tadi, makanya saya sampaikan banyak sekali tawaran-tawaran kerjasama bisnis yang bisnisnya itu masih imajinasi, masih proposal, belum terbukti, baru mau akan gitu kan. Ya ada yang usaha kebun-kebunan lah gitu kan, macam-macam gitu kan. Kebun aja belum tumbuh dia udah nawarin proposal gitu kan.
Kemungkinan ya pasti rugi nggak Pak Gali? Ya nggak juga, tapi kemungkinan besar sih rugi gitu kan. Kemungkinan besar sih ambiar gitu. Itu menurut saya ya. Jadi kita investasi di bisnis yang udah jelas. Di mana bisnis yang udah jelas? Biasa terbukti udah bertahan lebih dari 5 tahun kalau Anda mau investasi. Ownernya, karakternya Anda kenal, ya kan? Kenal baik. Kemudian kalau Anda bingung, Anda beli saja di bursa tadi. Langsung aja ke pasar saham itu juga bisa, ya kan? Kemudian Anda jeli melihat talent-talent yang bagus. Ya, kalau Anda punya bisnis, talent-talent yang bagus ini bisa membantu mempercepat ya bisnis Anda. Ya, Anda bisa mengumbuh kembangan bisnis dengan cara menumbuh kembangan para talent Anda. Ya. Dan yang terakhir, nah ini keahliannya para super rich adalah mereka ahli melakukan buy and sell bisnis atau beli dan jual bisnis. Jadi mereka bisnisnya apa? Mereka bisnisnya adalah jual beli bisnis. Kalau Anda masih banyak jual beli produk ya, masih jual beli kebab, jual beli dimsum, yang jual beli jasa bimbel, mereka jual belinya adalah jual beli perusahaan ya. Jadi perusahaan itu sendiri bisa dijual. Nah, inilah kecerdasan finansial udah level advance ya. Nanti masih banyak lagi kita bercerita tentang finansial ya. Nah, jadi mengelola uang itu sama dengan mengendalikan diri. Nah, di sini saya ulang lagi ya tadi, kecerdasan finansial itu adalah 4 saja, simpel. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi paling nggak Anda bisa praktekkan di rumah. Apa tadi? Mencari uang, menyimpan uang, menahan uang, menumbuh kembangkan uang. Kalau Anda bisa lakukan 4 hal ini, kecerdasan finansial sederhana, insya Allah hidup Anda akan berubah. Rekening Anda juga berubah. Saldo Anda mungkin juga akan tambah panjang ya. Tapi ingat, kecerdasan nomor 2, 3, dan 4 hanya bisa muncul kalau Anda sudah lolos kecerdasan nomor 1, mencari uang. Nah, ini yang harus kita perbanyak ya. Kemarin juga saya cerita tentang cash flow kuadran ya kan. Ada E, S, B, dan I. Ingat, di antara kuadran-kuadran tersebut ada namanya tanda tambah ya. Plus, ada tanda plus. Kalau Anda bisa menghasilkan uang dari semua kuadran, berarti Anda pandai mencari uang. Nah, setelah itu Anda harus bisa nyimpan dan nahan ya. Kira-kira gitu dari saya penjelasan kali ini tentang kecerdasan finansial ya. Oke, demikian dari saya. Sekian materi tentang kecerdasan finansial yang sebaiknya Anda kuasai untuk membangun kekayaan. Semoga para sobat tajir dimanapun Anda berada bisa mendapat inspirasi dari video saya kali ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya video-video di channel Lavender Channel ini agar semakin banyak jumlah orang tajir yang ada di negeri kita. Oke? Salam 200 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.